Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Putra Surabaya 84. Berikut ini ada beberapa berita dan informasi mengenai hasil pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam. Dan ada juga informasi lainnya. Lantas, apa sajakah itu? Berita pertama, Tom Hai tak sabar untuk obrak-abrik pertahanan Vietnam. Vietnam jangan senang dulu, permainan belum selesai. Berita kedua, Cherus Margono resmi menjadi warga negara Indonesia. Berita ketiga, peran penting Mark Klok, jembatan basah bagi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Oke guys, sebelum masuk dalam pembahasannya, alangkah baiknya kalian bantu support dengan subscribe, tekan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi penting lainnya mengenai berita Timnas lainnya. Jangan lupa juga share dan komen-komen bebas terserah kalian di bawah ya guys. Cyrus Margono resmi menjadi warga negara Indonesia. Timnas Indonesia dapat opsi kiper kelas dunia. Pesepak bola keturunan Indonesia Cyrus Margono telah resmi menyandang status warga negara Indonesia. Status itu didapatkan setelah mengambil sumpah di kantor Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024. Sebagai informasi, Cyrus tidak akan menjalani proses naturalisasi, melainkan kiper berpostur 191 cm itu hanya tinggal diberikan status sebagai WNI saja. Cyrus menjadi WNI melalui jalur SKIM atau surat keterangan keimigrasian, karena pernah melepas status WNI-nya. Ayahnya juga merupakan orang asli Indonesia, sedangkan ibunya merupakan warga negara Iran. Kehadiran Cyrus tentu menjadi kabar apik untuk Timnas Indonesia tentunya. Nah, bagaimana menurut kalian guys soal penjaga gawang yang satu ini? Tulis komentar kalian di bawah ya. Peran penting Mark Klok jembatan basah bagi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Mark Klok ternyata punya peran krusial di Timnas Indonesia di dalam maupun di luar lapangan. Di luar aksinya di atas lapangan, Mark Klok ternyata menjadi jembatan basah bagi para pemain Timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Timnas Indonesia kini dihuni banyak pemain naturalisasi maupun keturunan. Yang paling baru ada nama Jay Izes dan Nathan Choaon yang bisa membela Timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Menariknya, tidak semua pemain tersebut bisa berkomunikasi dengan baik memakai bahasa Indonesia. Mayoritas memakai bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari. Lalu ada yang memakai bahasa Belanda. Pada titik itulah peran Mark Klok jadi sangat penting. Mark Klok bisa berbicara dengan bahasa Belanda dan bahasa Inggris sekaligus bahasa Indonesia. Nathan Choaon mengakui bahwa dia belum banyak menguasai kosakata dalam bahasa Indonesia. Saat berinteraksi dengan para pemain lokal, Nathan mengaku mendapat banyak bantuan dari Mark Klok. Ini adalah latihan pertama, tapi Mark membantu kami dengan menerjemahkan bahasa kata Nathan usai latihan Selasa kemarin. Banyak teman-teman yang berbicara bahasa Inggris. Ada beberapa kata-kata, tapi ketika Anda bermain sepak bola, Anda cukup memahami satu sama lainnya. Anda tidak perlu terlalu banyak bicara. Anda bisa saling memahami. Ini adalah sepak bola, tegas Nathan Choaon imbuhnya. Meskipun bisa berkomunikasi dengan bahasa sepak bola dan punya Mark Klok sebagai penerjemah, bukan berarti Nathan tidak punya keinginan untuk belajar bahasa. Perlahan Nathan akan belajar bicara bahasa Indonesia. Ya, tentu saja harus belajar. Itu penting karena juga untuk membuat tim Anda memahami satu sama lainnya dengan baik, kata Nathan. Nathan mengaku sudah punya guru bahasa dari kalangan pemain Timnas Indonesia. Saya tidak tahu siapa pemainnya, ucap pemain asal klub Heerenveen tersebut.
Tom Haye sudah tak sabar ingin obrak-abrik pertahanan timnas Vietnam. Vietnam jangan senang dulu. Permainan belum selesai, timnas Indonesia baru saja selesai menjalani putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada pertandingan kali ini. Skuad Garuda kembali dipertemukan dengan timnas Vietnam. Pertandingan tersebut dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan dihadiri oleh puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Timnas Indonesia berusaha menunjukkan performa terbaik mereka saat menghadapi pasukan The Golden Star Warrior. Shin Tae-yong pun sudah siap memasang pemain-pemain andalannya agar permainan timnas menjadi semakin solid. Starter racikan Shin Tae-yong ini dapat mengobrak-abrik dan mempersulit pergerakan Vietnam yang ingin melancarkan serangan ke gawang Indonesia. Tapi di sisi lain dalam pertandingan tersebut masih ada satu gelandang gacor yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Dia adalah Tom Haye. Tom memiliki statistik yang cemerlang di klubnya, yakni SC Heerenveen. Musim ini dia tercatat telah bermain sebanyak 26 kali 24 kali untuk pertandingan RDIC. Dan 2 kali untuk pertandingan Kenbaker. Secara keseluruhan Tom hanya absen di 2 pertandingan saja. Dari pertandingan tersebut, Tom berhasil mengantongi 3 gol dan 3 assist. Untuk seorang pemain lini tengah, pencapaian Tom ini tentunya patut dipuji. Berdasarkan jumlah bermain serta sumbangsi berupa gol dan assist yang diberikan oleh Tom, pemain satu ini bisa dikatakan sebagai pemain andalan SC Heerenveen. Sayangnya gelandang yang baru dinaturalisasi oleh PSSI ini belum bisa dimainkan saat pertandingan leg pertama Mei lawan Vietnam. Karena proses perpindahan klub yang belum 100% usai. Di pertandingan leg kedua nanti Shin Tae-yong pasti akan menurunkan pemain baru ini sebagai starter. Pasalnya, timnas sangat butuh tipe gelandang seperti Tom. Penampilan impresifnya di klub dinilai mampu membawa dampak positif untuk lini tengah timnas yang terkadang masih banyak melakukan kesalahan. Harapannya dengan hadirnya Tom di skuad Garuda dapat membuat timnas Vietnam merasa ketar-ketir. Dengan begitu, timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk menguasai dan memenangkan pertandingan. Jadi, kita doakan saja ya guys, semoga proses pindahnya Tom Haye segera rampung.